Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Tim Jemaat nomor 2 ayat 1, 2, dan 4. Namun Engkau
dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Tim Jemaat nomor 19 ayat 5. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita bernyanyi dari Tim Jemaat nomor 25 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengampuni dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa
dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anakmu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menanggung dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak cembung-cembung. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengelur-elur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan ayat 3.
bersama-sama dengan iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin.
Kor remaja. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu kita dulu. Sebagaimana dikenalkan teman-teman ibu kesadaran, dapat dulu bahwa pada minggu kita lima minggu puasa berbulan belum teritatis bahwa komik mengatakan sekian menjadi debat. Dalam itu
Jadwal pertanyaan dimulai dari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 dengan pertanyaan di Musa di batas keluarga Majapahit pertemuan Ilani Mall Betui di lingkungan Obat di batas keluarga Ahmad Syarif Baik Ilani Mall Berubah di lingkungan Tesalonika di batas keluarga Poku Roli pertemuan Ilani Mall Berubah di lingkungan PKB di batas keluarga Ahmad Arif pertemuan Ilani Mall Berubah. Selamat ulang tahun. Sudah perkara PBB Ibarat sebentar pertemuan Wassalamualaikum selamat ulang tahun. Sudah luas diuraikan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tanggal 10 Oktober 2025 1 Oktober 2025. Ada kesempatan yang berhubungan dengan asli harta iman dan surat siap sampai itu 124 ayat 2. Saya masuk jamuka si toparan do paroma sia. Nama itu tadi yang luas nama saya. Sudah luas diuraikan dalam tugas pasal itu. Tetapi pemahaman asal nasihat pada Yesus dalam masuk merukui mengakui dalam yang baru berdoa. Pada itu antara yang buku doa terkirim akan luas diuraikan dan mau dilakukan pasal itu. Di mana surat saya bersama itu dari ayat 27. Saya bukan mengurusi aku ada Tuhan atau dalam itu Bapak Basel Tuhan mendapat saya yang usia Oktober 2025 orang-orang terjadi berbeda dengan saya Bapak Basel JAP Papua. Kaderisasi sisi malam berdua bila umat Islam yang pemberian nama berdata lawan melodi kaderisasi malam berdua 2 tahun belajar 2025 asal bertemu dari Rabu 22 Oktober 2025 mereka 39 minggu masuk ke 21 minggu dan menurut Rabu Pradita atau PBB dari Senin saat hari Kamis 21 Oktober 2025 di Batu Pemerintah PBB Rabu Pradita atau PBB mereka diseminarius bahwa ubah ini mohon Allah bendera pendidikan berjalan selain pada waktu dalam menurut perbedaan luas lebih banyak sebutan perempuan. Tahun 5 perbedaan luas lebih banyak membuat khusus nasihat dari lebih awal lalu sikap mendatang lebih ubah ini tidak lama luas di belakang asal mereka bagi sidang dalam masalah kehidupan dan sama masih kokoh database di data alam kali nama budaya di bibian di data dari dan menurut nama yang kami data yang 20 Oktober 2025 nama yang mengantar 5 seri 52 jadwal dapat diukur di minggu 8 Oktober 2025 minggu menurut 6 10 lingkungan saya lingkungan 5 gabungan minggu harian gabungan Ina amal ibadah lingkungan 2 lingkungan 7 lingkungan 4 lingkungan agape titik oleh Beon pilihan bulan malam pilihan tahunan siang keluarga akhir beban dari berubah lingkungan itu tahun 2025 Rp200.000 siang keluarga mobilisasi teman-teman menangani korban siang lingkungan itu tahun 2025 Rp200.000 pilihan nomor 3 nomor 7 siang keluarga awal kejadian belum kembali
Ilangi berubah membaca di titik tanggal 5/10/2025 Malam Orang Tuhan ada di kedua dalam bulan Pamas-Masuk Doho ada di anak Doho Organisasi di hari yang sampai Pertanyaanku asal keluarga orang tua jaga si budi dewata organisasi di situnya Doho dan Zuluan di pasangan organisasi maupun anggota Rp500.000. Dapat bapak saya kompar Marposa Kamatasi dan desa Papua Marposa Kamatasi Tuhan ada dengan mendalam pertanyaan kompar Marposa Kamatasi dan desa Papua dan di tanggal 10/10/2025 karena aku sudah ada siang jalan tol Persawayan masuk siang ke pasar di pasar dengan nasi tol datang Rp70.000. Dapat dulu peparan buku berat mau berdua ilangi kewenangan mata orang Tuhan alam mereka di batu kalau dia dunia Indonesia datangnya kau akan dipas dan Indonesia di pasar dengan sini mau datang Rp100.000. Nama bapak terlalu aman situasi harus lebih ilangi bersihkan mata orang Tuhan alam mulutku dan Indonesia yang tahu doa sudah tahu dari tanggal 10/10/2025 Anggiatma saya terbaik batas dan saya menunggu bisu doa hari sekarang jangan sekali pelajari di pasangan dari delegasi dan kontrol data Rp100.000. Dapat mau siang boleh di saudara maka orang Tuhan ada yang bersama-sama ada 20 bawah siang anak nama Indonesia Anggiatma itu bergabung Indonesia siapa kurang awas terlebih si untuk dewasa jadi sediakan Indonesia asal tahu kalau itu semua Indonesia asal pas di dalam itu perseratan jalan di dalam muda itu berlangsung di pasaran Indonesia mau data Rp200.000. Neraca PPO 11 tanggal 1 Oktober 2025 durian pokok juta Rp20.270.000 pembangunan 1.212.000 sentralisasi obat juta Rp255.227 Jarunya Rp1.120.000 di tingkat badan HAM dan panggilan asal Tuhan dinasian diuruni pikiran dari Batulus Nasiakam dan Rohanasian di dalam roti ujian PPG di pasangan delegasi mau berta Rp100.000. Soalnya kita ada teman-teman juga dari orang tua langsung masuk jaga titik PPO buat malam yang 2 minggu dari berarti berkata berarti malam kita sedang
Kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan sambil bernyanyi dari King Jemaat nomor 380 ayat 1 dan selanjutnya. Kami berterima kasih Tuhan atas seluruh kasih-Mu dalam kehidupan hari kehidupan yang Kau berikan kepada kami.
sehingga kami dapat Engkau persekutukan di dalam peribadahan kami pada pagi hari ini, di mana kami melangkah dari rumah kami masing-masing di dalam penyertaan Tuhan. Engkau adalah apa yang berbeda dalam hidup kami, Tuhan yang kami yakini. Hanya melalui firman-Mu yang akan kami perdengarkan dan akan didengar pada pagi hari ini, Engkau untuk membuka pintu hati kami masing-masing, dan kami dapat menerima firman-Mu yang akan kami berkatakan pada minggu pagi hari ini. Terimalah Tuhan semua sujud kami, hanya di dalam Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Orang saya kami selamat hari ini. Adapun firman Tuhan menjadi panggilan kepada kita pada minggu pagi hari ini yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-32, dimulai dari ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-32. Kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki berbulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terbelok ketika ia berbulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan sebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Nil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan engkau, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, jika kita ditanyakan, pernahkah kita melakukan kesalahan? Dan siapakah yang mengatakan dia tidak pernah melakukan kesalahan? Dalam hal ini Bapak Ibu, tentu semua kita tidak terlepas pernah melakukan kesalahan atau merasa bersalah. Jika kita tentu merasa bersalah, apa yang tidak akan kita lakukan? Ada dua hal bagian yang bisa menjadi jalan keluar yang boleh kita lihat. Setidaknya menutupi dalam kesalahan atau mengakui kesalahan. Hanya di dalam dua hal ini saja yang bisa kita menjadi
aku disuruh untuk pergi dan dalam situasi pada malam gelap. Kita boleh bayangkan. Tentu dari sisi negatif kita terus memahami bahwa Yakub sendiri boleh dikatakan sebagai pelarian. Kenapa? Karena dia telah merasa besar. Nah, apakah keadaan kita dalam kehidupan ini dikatakan sebagai pelarian? Jika kita merasa besar, tidak semua dalam hal kesalahan kita menjadi suatu pelarian, tetapi kita harus menghadapi dan tidak menghindarinya. Hal ini akan berakibat semakin fatal, Bapak Ibu. Mari kita menghadapinya dengan rasa bertanggung jawab di atas dasar kesalahan. Nah, makanya ada perkataan yang mengatakan tidak ada persoalan tidak boleh diselesaikan. Tidak ada persoalan tidak boleh diselesaikan. Pasti akan bisa selesai. Nah, jika kita dengan hati yang jernih, segala persoalan ataupun kesalahan yang kita lakukan akan bisa diselesaikan dengan baik dan dengan damai. Sebab umat Kristiani yang bertanggung jawab dan yang telah mengenal siapa itu Allah di dalam diri orang percaya, tentu dia akan tidak pernah lari setiap sisi kelemahan atau kesalahan atau permasalahan yang dia hadapi. Dan ini sekaligus menunjukkan tingkat kedewasaan iman yang semakin bertumbuh di dalam diri orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tentu melalui ini tidak terlepas juga boleh kita lihat sekaligus juga kita seringkali dalam kesulitan yang besar bahkan dapat membuat perhatian kita lebih menghargai, lebih perjumpaan kita dengan Allah. Nah, itulah tindakan hal yang sebagaimana juga yang dilakukan oleh Yakub, di mana pada malam sebelum ia berjumpa dia dengan Esau dalam kasus ini ya Bapak Ibu. Sebelum ada perjumpaan dia dengan Esau, kita boleh bayangkan jika kita mau merasa bersalah, apakah Bapak Ibu dan kami juga jika kita merasa bersalah tidak akan nyenyak tidur? Ya Bapak Ibu, tentu juga bisa dikali-kali atau ada persoalan-persoalan kita jika kita tidak bisa tidur. Nah, inilah yang dihadapi Yakub karena dia betul-betul merasakan rasa bersalah sehingga dia takut. Nah, itulah yang dipertemukan di dalam komunikasinya, perhubungannya, apa yang dikatakan tadi dengan seorang dia, sehingga sampai dengan pada kondisi boleh kita katakan pertarungan sampai pada kondisi itu pertarungan yang begitu sengit juga. Tidak hanya pertarungan yang sengit dan sekaligus sudah menguras tenaga kita sendiri. Demikianlah juga yang dalam ini. Nah, apa yang boleh kita lihat waktu itu dari pertarungannya dengan dia itu, apa yang boleh kita lihat?
termasuk kecelakaan, sebagaimana dengan di mana pangkal paha yang sakit, dan yang terakhir yang sebenarnya juga setiap manusia mengidam-idamkannya, yaitu di dalam sebuah kemenangan. Nama yang diberikan kepada Yakub itu menunjukkan di mana perbudaannya dengan Allah, serta di dalam keinginan yang kuat untuk mendapatkan berkat Allah. Dan jika dikatakan tadi yang berikut pangkal paha yang sakit, itu menunjukkan bahwa Yakub kini tidak lagi berjalan atas kekuatan fisiknya sendiri. Nah, inilah ada perhatian dulu dalam iman percaya kita, Bapak Ibu. Ternyata kita tidak hanya saja selalu berjalan dalam kekuatan fisiknya sendiri. Dengan tidak kita sadari, tentu hal ini juga pernah kita lakukan. Tetapi sebaliknya kita harus berdasar kepada kekuatan rohani. Inilah yang harus diberi kekuatan kepada yang sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan besar di dalam hal pergumulan yang berbicara dengan dia tadi, Yakub sendiri dalam hal ini, dan melalui pernyataan Allah sendiri boleh kita lihat Bapak Ibu, anak kami sekalian. Bagaimana mungkin Yakub bisa menang dalam hal ini? Itu suatu pertanyaan besar. Sebab tindakan perilaku Yakub sendiri tentu bertentangan dengan Allah, dan melalui berjalan kekuatan fisiknya sendiri. Itu suatu pertanyaan besar bagi kita. Dan katakan tadi bagaimana mungkin seseorang yang bergumul dengan Allah bisa memperoleh iman Bapak Ibu? Namun kita diberi penghiburan melalui pernyataan di dalam Hosea sendiri, pasalnya yang 12 ayat 4 sampai dengan ayat 5 ke 5. Nah, kita diberi penghiburan kekuatan iman percaya kita di dalam menantang pikiran kita tentang pribadi yang sendiri, sebagaimana di dalam Hosea pasal 12 ayat 4 sampai 5. Saya boleh bacakan di sini. Di dalam kandungannya ia menyentuh saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan membalas dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel dia bertemu dengan dia, dan di sana dia berfirman kepadanya. Disimak kebesaran dan iman percaya kita Bapak Ibu, yang memberikan kekuatan kita dan memberi kehidupan kepada kita akibat dari kita kehidupan perilakunya itu, walaupun secara iman percaya kita atau bertolak belakang dengan pikiran kita sebenarnya ada pasti mengapa memberi kemenangan kepada Yakub. Di sana kekuatan Allah yang tidak boleh melebihi setiap pikiran manusia. Dan jika sekali-sekali Allah bertindak, tidak ada yang bisa menghalang dia Bapak Ibu. Nah, disinilah menjadi kembali kekuatan iman percaya kita sebagai penghiburan yang berharga. Jika terkadang kita bertolak belakang dengan pikiran dari pernyataan Allah dan tidak kepada Yakub sendiri terus. Dan inilah yang menjadi sekaligus penghiburan, dan inilah yang sekaligus menjadi kunci kemenangan kekuatan iman orang percaya kepada Allah. Dia akan mengerti di mana tindakan dan pernyataan Allah
kepada diri orang-orang percaya. Dan inilah sekaligus Bapak Ibu pernyataan inilah melalui pernyataan ini menjadi kunci sekaligus kemenangan Yakub di dalam pergumulannya dengan Allah. Dan melalui dari pergumulan ini untuk memohon berkat dari Tuhan Yakub sekaligus mendapatkan nama yang baru dan nama yang terindah sebagaimana dikatakan. Namamu sekarang adalah Israel. Mengapa dikatakan demikian Israel? Sebab jelas Israel itu siapa? Adalah umat Allah yang dipilih dan dikasihi oleh Allah. Apapun diri Israel, apapun diri bangsa Israel, yang dirinya terjebak dan merupakan bangsa Israel sendiri dan bahkan orang-orang percaya sendiri terhadap Allah, tetapi saksi saya jelas kasih Allah tetap dan untuk selama-lamanya. Ya bagaimana semuanya. Nah disinilah dasar 14 kasih Allah menyatakan tidak kehidupan kita sendiri sehingga kita dimampukan melangkah dari rumah kita Bapak Ibu masing-masing beribadah dalam rumah Tuhan ini. Nah jika kita dipertanyakan untuk apa sih saya datang ke gereja? Mau apa saya datang ke gereja? Bapak Ibu berikut. Apakah menambah permasalahan? Apakah yang di dunia? Bukan di sini. Apakah yang di dunia? Apakah itu tidak akan menambah? Melipat semakin menunjukkan kelemahan iman percaya kita? Bapak Ibu, kita dalam bangsa dahulu beribadah di dalam rumah ibu kita ini adalah perjumpaan dalam muka bersama-sama dengan Allah. Orang-orang yang merasa iman percaya kepada Allah adalah telah bertatap muka dan bersama dengan Allah. Di sini mampu kepada yang dia dan membuat iman percaya kita Bapak Ibu dengan memahami dengan pertanyaan demikian. Mengapa sih saya dan gereja ini? Untuk apa saya dapat beribadah di dalam rumah ibadah ini? Mengapa saya datang ke gereja ini? Itu pernyataan yang cukup indah. Yang melalui nama kita pada hari ini. Sekaligus di mana juga terlihat bahwa di mana sekaligus Yakub sendiri telah bersama dan berjumpa bertatap muka dengan Allah. Dengan demikian dia telah merasakan juga sekaligus kebesaran dan belas kasihan Allah yang sempurna dalam kehidupannya, walaupun dia berada di dalam pergumulan dan di dalam kelemahan sebagai umat orang percaya, sebagai orang yang telah dipilih Allah, sebagai orang-orang yang telah dihapuskan atas dasar dosa pelanggaran dan kelemahan dirinya di hadapan. Aku telah melihat mengangkat masbidah bohi. Biar Bapak Ibu melalui perjumpaan kita dan rumah ibadah ini sekaligus pernyataan iman percaya kita kepada Allah bahwa kita telah melihat dan berjumpa dengan Allah. Mengangkat masbidah bohi. Aku telah melihat Allah sendiri. Untuk itu melalui pernyataan iman percaya dan kekuatan
iman percayanya sendiri semakin disempurnakan oleh Allah. Dan ia juga sekaligus orang yang punya karakter yang memiliki cukup banyak kelemahan. Namun dalam hal ini dan tanpa ragu, Yakub bisa jelas dalam cerita ini sendiri melalui firman Tuhan pada ini juga. Dia sendiri melalui kelemahan berlakunya bisa menipu lawan ketuanya Bapak Ibu. Tidak hanya mertuanya sendiri, juga Esau saudara, bahkan Ishak sendiri selaku ayahnya sendiri. Boleh kita bayangkan kelemahan dari dia. Dan sekaligus semakin mendalam juga kehidupan yang terasa begitu dekat dengan persoalan hidup yang dibunuh. Ini sisi kelemahan dampak perilaku dari. Tetapi di dalam juga firman Tuhan ini, dalam Alkitab kita ini sendiri juga dimulaikan ya aku sendiri sebagai pribadi yang lebih takut pada kematian. Bisa juga ya. Ternyata di dalam dirinya ada kehidupan yang itu juga merasakan rasa takut pada kematian sendiri. Namun pada akhirnya dibalik dari segala kelemahan di Yakub itu juga memiliki iman yang sangat kuat, Bapak Ibu. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya dan berjuang untuk mendapatkan berkat-berkat Allah. Dan intinya dan pada akhirnya dia sendiri dapat berkat dan yang dia yang dibutuhkannya sendiri. Dalam hal inilah Bapak Ibu saudara dikasih Kristus dan kami seluruhnya, kita perlu dan belajar untuk memiliki sebagaimana iman seperti itu, di mana yang percaya penuh akan kuasa Tuhan dan mau berjuang keras supaya Tuhan mau memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berjuang di dalam iman, percaya dan kelemahan kita sendiri. Dan dalam firman ini telah dikuatkan dan kita semakin percaya bahwa Allah tetap berbelas kasihan di dalam setiap kelemahan kita sendiri, sebagaimana Yakub sendiri. Jika kita mampu dikuatkan dan membangun iman percaya kita kepada Allah, maka Allah tetap selalu berjuang keras dan menyatakan belas kasih-Nya supaya kita orang-orang percaya dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami yang memberi kekuatan iman percaya kami di dalam mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam beribadah kami. Kami mohon Tuhan, kami tahu dan kami sadar kami adalah orang yang berdosa, penuh segala kelemahan dan kekurangan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menguatkan iman percaya kami. Jika kami ada yang merasa kebersamaan kami, keberdosan kami terhadap Engkau, dan Engkau biarkan kami Tuhan hidup di dalam kelemahan, tapi Engkau selalu hidup dan kami memberi kekuatan kepada kami agar kami mampukan untuk selalu bermohon dan menginginkan kebaikan yang dari Tuhan. Karena demikian kami dimampukan, diberi kekuatan
setiap urusan dan kehidupan kami. Engkau penuh belas kasihan. Ajarlah kami Tuhan selalu dalam hari-hari kehidupan kami, selalu memohon menguatkan diri kami terhadap Engkau di dalam menerima firman-Mu sebagai berkat dan kekuatan bagi kami. Agar kami dimampukan melakukan segala kehidupan kami di dalam kekuatan yang tentunya. Kami berdoa juga Tuhan melalui warga jemaat pada pagi hari ini, di mana orang kami yang akan belajar kasih, Engkau mengikuti kehadiran kami bisa hadir dalam menerima pembelajaran kasih sebagai kekuatan iman percaya kami semakin dimampukan untuk selalu hidup dalam Engkau. Kami juga Tuhan berdoa melalui persembahan ucapan syukur melalui firman. Dengan Tuhan memberkati kehidupan mereka dan semakin memberikan kesembuhan, juga pengharapan dari firman-Mu yang memberikan bersyukur pada minggu hari ini, di mana kita menghadapi ujian yaitu PBB sebagai pertama berkat dari Tuhan. Dengan mengungkapkan pikiran yang terang pada jemaatnya, jadi menghadapi ujian PBB oleh sukacita yang ada itu. Kami dapat sukacita dan juga keluarga mereka diberi sukacita yang dari Tuhan dan mengucap syukur untuk kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Tuhan seluruh jemaat di mana pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, iman percaya kami semakin berkembang. Dan jangan membiarkan kami berdiri kelemahan. Kami semakin dimampukan untuk mengampuni segala dosa dan jalan kelemahan kami ya Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasih. Biarlah Tuhan jika kami segera hendak mulai rumah ibadah ini, Engkau memberkati perjalanan kami. Sampai rumah kami masing-masing dalam kesehatan kami secara hidup, dan melalui firman Tuhan kami semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk selalu berjalan dalam kekuatan yang ada. Terlebih dulu mampukan kami bersekutu dengan kami terhadap dosa kami daripada Engkau, dan tidak terlambat dunia bagi kami kepada masing-masing. Terima doa dan persembahan kami Tuhan, ujian kami dan doa yang kita sempurna ini. Kami menyerahkan hanya kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bersama-sama. Amin. Mari kita angkat ujian dan sambil mengucapkan perbuatan persembahan 3 orang. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan semua kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagai dari karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.